Halo teman-teman reviewers, selamat datang kembali di channel saya Kora Rifteng. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bakteria. Jadi seperti ini teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang pernah saya jumpai di channel saya ini, yaitu pertanyaan mengenai bolehkah kita mencampur lebih dari satu produk bakteria. Nah, selama ini saya belum pernah uji coba, makanya saya uji coba khusus untuk teman-teman river. Nah, saya sudah pernah mencoba bermacam-macam bakteri ya teman-teman. Contohnya ini. Nah, sebagai penjelasan, jadi pengalaman saya dulu pertama kali membuat Rifteng dan pertama kali saya menjadi river itu adalah menggunakan Biodigest. Ini adalah bakteri yang pertama dulu saya pakai. Dulunya pasangannya itu Bioptim. Bioptim itu bukan bakteri tapi amino asid dan macam-macam ya, trace mineral. Itu isinya untuk paling enggak itu untuk mempercepat ya. Ibarat hitungannya seperti karbon dosingnya Biodigest begitulah. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita ngomong kita boleh campur bakteri, secara logika itu boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena Biodigest sendiri itu memiliki beberapa strain bakteri. Dia ada strain bakteri untuk amonia, strain bakteri untuk nitrit, dan strain bakteri untuk nitrat. Secara logika dia udah mencampur 3 jenis strain bakteri gitu loh. Tapi ini kan sudah diuji coba pastinya di lab mereka, di tank mereka gitu. Jadi no problem, dia kompatibel gitu. Nah, saya belum pernah mencoba itu menggabungkan beberapa produk menjadi satu. Jadi kalau saya sudah pernah coba Biodigest, saya stop. Setelah itu saya ganti air. Saya dulu pernah coba itu Aquaflores ProBioS ya. Nah, ProBioS itu juga bakteri, katanya sih probiotik. Tapi saya rasa ya sama-sama saja lah, nggak terlalu apa yang seperti diiklankan gitu, bisa nurunin nitrat dengan cepat. Enggak, skimmer padahal pada waktu itu pakai HNS made in Germany loh ya. Build up saya punya skimmer. Nah, itu juga nggak seperti itu juga gitu. Terus saya juga pernah memakai bakteri merek Sikhem Pristine kalau nggak salah. Nah, itu juga bakterinya katanya bagus. Ya sama saja, biasa saja. Saya pada waktu itu kendalanya nitrat ya turun, tapi nggak bisa sampai drastis gitu loh teman-teman. Nah, ini video ini bukan endorse ya, jadi ini video ini murni adalah cerita pengalaman saya. Kemudian saya nge-review ini ya, nge-review yang sekarang ini saya menggunakan ini sebenarnya dulu saya pernah diberi teman saya. Nah, ini kemudian saya coba Bakprof ini. Bakprof ini saya coba, ya hasilnya sih biasa ya, biasa, nggak bagus, cuman nggak juga, biasa lah, biasa. Nah, jadi tank ini menggunakan Bakprof. Awalnya Bakprof, seedingnya itu Bakprof. Bakprof sendiri mempunyai, kalau kita baca-baca itu ada banyak strain bakteri di sini gitu loh. Jadi tapi kalau menggabungkan suatu produk saya belum pernah. Nah, kemudian saya campur teman-teman ya, saya campur Bakprof ini sama Baktergen MD. Ini bakteri khusus nitrat. Kalau ini saya sudah pernah coba, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Ini bagus teman-teman, untuk nurunin nitrat bagus, instan. Secara instan nitrat teman-teman akan turun, saya jamin 100%. Saya sudah coba ini. Nah, saya sering kali ditanyain, "Bang, boleh nggak menggabungkan suatu bakteri satu dengan produk bakteri lain?" Saya selalu bilang jangan gitu loh. Karena saya nggak tahu apakah kompatibel atau tidak. Nah, mungkin kalau dalam suatu produk itu dia ada beberapa bakteri, mungkin udah diuji coba oleh penciptanya gitu ya, atau oleh pabriknya udah diuji coba gitu. Jadi walaupun dia gabungkan tapi itu aman pastinya gitu. Saya nggak pernah coba menggabungkan itu. Nah, ini saya coba. Nah, asalnya strainnya ini kan, ini saya sudah seeding dulu Bakprof. Nah, kemudian saya campur ke Baktergen MD ya. Kemudian juga ini agak ngawur ini. Ini saya campur juga dengan MB7. Ini sebenarnya ini bukan kota aslinya, ini saya diberi teman saya. MB7 itu singkatan dari kalau nggak salah Microbacter 7. Jadi
punya Brightwell. Ini juga katanya sih terkenal sangat bagus di seluruh dunia, mau yang river, mau yang kelas farm yang gede-gede gitu ya, yang pelihara koral untuk eksportir, untuk tujuan ekspor tuh pakai MB7 gitu loh. MB7 ini. Nah, ini lebih awetnya kita kulkas ini baru dingin ini teman-teman. Ini barusan saya ambil dari kulkas. Nah, saya campurlah ketiga jenis produk ini. Secara normal sih hasilnya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi malah bagus-bagus saja gitu loh ya. Tapi ada sisi negatifnya. Saya rasa itu pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu ini loh teman-teman. Teman-teman lihat ya. Nah, saya melihat itu terjadi kayak ini loh. Nah ini ya, cyano itu over bakteri ya ini kayaknya teman-teman ya. Jadi sebelumnya sih nggak ada ya. Jadi cyano itu ya itu tadi. Jadi kalau saya rasa kita menggabungkan banyak bakteri itu awas bisa terjadi memicu ya. Saya bilang memicu pertumbuhan cyano. Nah seperti ini juga teman. Ini sebelumnya nggak ada ini. Gitu. Nah sebelumnya nggak ada. Ya. Sebelumnya nggak ada ini teman-teman. Nah cyano merah ya. Nah ini seperti ini juga. Nah ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya rasa menggabungkan bakteri itu pasti ada risikonya, yaitu tadi karena dia bakterinya macam-macam, akhirnya banyak bakteri itu, takutnya itu perang gitu teman-teman. Jadi so far sih saya lebih menganjurkan untuk menggunakan satu produk saja, jangan dicampur-campur gitu teman-teman ya. Jadi saya mensarankan untuk teman-teman itu mencoba, kalau sudah cocok dengan suatu produk ya udah itu aja dipakai. Toh isinya dan tujuannya pasti nggak jauh beda lah gitu loh. Saya udah banyak macam nyoba bakteri ya gitu teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat, karena banyak sekali pertanyaan seperti itu ke saya. Jangan lupa klik like ya, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya ucapkan happy reviewing.